Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Tidak mencari keuntungan. Salah satu bagian dari doa Nehemia 5 ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Seorang bernama Nehemia. Siapakah Nehemia? Alkitab mencatat bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Tetapi Tuhan taruh beban dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan umat Allah atau bangsanya. Tidak semua orang akan mempunyai beban seperti Nehemia. Padahal ia bukan seorang raja atau pembesar. Ia hanyalah seorang bupati. Di pasal 3 kemarin, Nehemia menggerakkan semua anggota umat untuk bekerja bersama-sama membangun tembok yang gunanya untuk kepentingan umum. Di antaranya untuk melindungi kota dan penduduknya dari serangan asing serta untuk memperkuat dan menegaskan kembali identitas dan kedaulatan kota sebagai pusat spiritual dan administrasi wilayah Yehuda di bawah kekaisaran Persia. Semua umat bergerak bersama, bekerja bersama, saling mendukung dan mengerjakan di bagian-bagian yang telah ditetapkan. Kita bangga bukan jika umat digerakkan bersama-sama seperti ini? Ya saudara, saya pun bangga. Tetapi pertanyaannya, apakah jika sudah kompak dan bersama-sama mengerjakan proyek dari Allah, yaitu membangun tembok, bisa dipastikan tidak ada persoalan, tidak ada hambatan? Ternyata tidak demikian. Persoalan tetap ada, hambatan tetap ada, walau kita mengerjakan proyeknya Tuhan. Nah, masalah-masalah dari luar dicatat dalam Nehemia pasal 4. Sementara bacaan saat teduh kita hari ini di pasal 5 mencatat masalah-masalah yang timbul dari umat itu sendiri atau dari dalam. Rupanya persoalan itu dari antara umat terjadi karena kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Dicatat begini saudara, pada masa itu timbul keluhan dari pihak rakyat jelata terhadap beberapa orang Yahudi yang kaya yang mengambil keuntungan dari mereka. Dan di ayat 6 Nehemia merespon begini, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Artinya begini saudara, sementara sebagian umat itu berjuang, bekerja sama, bahkan berkorban, ada di antara mereka yang justru kaya mengambil keuntungan. Ketika disebutkan bahwa ada orang-orang kaya yang mengambil keuntungan, ini bukan hoax ya, bukan katanya, bukan. Tetapi ada bukti yang sangat kelihatan, buktinya jelas. Jadi bukan kayaknya, perasaan, bukan. Dan bukti itu adalah anak-anak orang miskin dijadikan budak. Ditulis begini saudara, bukankah kami juga orang Yahudi? Bukankah anak kami sama dengan anak-anak Yahudi yang lain? Meskipun begitu kami terpaksa membiarkan anak-anak kami menjadi budak. Bahkan ada anak gadis kami yang telah dijual menjadi budak. Kami tidak berdaya karena ladang dan kebun anggur kami sudah kami gadaikan. Saudara, apakah Nehemia takut pada orang-orang kaya itu? Apakah Nehemia segan terhadap mereka yang menjadi masalah ketika mengerjakan proyeknya Allah? Jawabannya tidak, saudara. Nehemia bukan hanya memimpin pembangunan tembok, tetapi sekaligus mereformasi cara hidup yang tamak, yang merusak kehidupan umat. Begitu kata Nehemia, perbuatanmu itu tidak baik, seharusnya kamu hidup dengan rasa takut kepada Allah. Dengan demikian musuh kita yang tidak bertuhan itu tidak kamu beri kesempatan untuk menghina kita. Nah saudara, syukur kepada Allah bahwa mereka yang ditegur dengan keras akhirnya bertobat, bukan menyerang balik, bukan memfitnah, bukan melanjutkan kejahatan mereka, tapi setelah ditegur bertobat. Ini respon pertobatan mereka dicatat dalam Alkitab begini. Para pemimpin itu menjawab, nasihat itu akan kami turuti, kami akan mengembalikan semua dan tidak akan menuntut pembayaran apa-apa dari mereka. Lalu kupanggil para imam dan kusuruh pemimpin-pemimpin tadi bersumpah di depan imam-imam itu
bahwa apa yang telah mereka ucapkan itu betul-betul akan mereka laksanakan. Dalam mengerjakan proyek dari Allah, tidak lantas bebas dari masalah, tapi justru dengan adanya masalah akan terlihat jelas apakah ada pertobatan yang nyata atau malah menjadi perusak atau perongrong. Nehemia sebagai bupati, ia telah memberikan contoh hidup yang terang. Tuhan memberkati kita sekalian.